berdasarkan surat keputusan Bupati Pasaman nomor 18845 garing 161 garing Bupati Pasba 2022 tentang pembentukan pos komando tanggap darurat bencana alam gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, dan saya ditunjuk sebagai komandan pos komando tanggap darurat. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang kejadian terkini yang terjadi di wilayah Pasaman Barat, yaitu yang pertama, kemarin Senin 28 Februari habis ibadah maghrib terjadi curah hujan yang hebat sekitar di Sungai Batang Nabon Nagari, Kajai, Kecamatan Talamau, yang menyebabkan air naik melebihi biasanya, berwarna keruh dan juga membawa material. Dan ini sudah saya perintahkan kepada tim PUPR dan BPBD menuju lokasi dan melaksanakan tindakan-tindakan seperlunya di sana dan maksimal. Kemudian hasil yang dilaporkan kepada kami memang airnya naik, dan di sana sudah disampaikan dari tadi malam kepada masyarakat tidak usah terlalu panik, karena memang beredar informasi bahwa akan terjadi bandang, dan sudah disampaikan oleh tim Babinsa dan Babin Kaptimas dan tim dari Satgas menyampaikan bahwa tidak akan terjadi banjir, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Namun untuk mengantisipasi hal yang terburuk, dimuat kepada masyarakat yang tinggal 200 meter di pinggir kali mungkin bisa mencari pos pengungsian terdekat untuk sementara di sana dulu. Namun yang 200 meter selebihnya itu tidak ada masalah. Apabila memang rumah masih bisa tinggalin, silahkan tinggal di rumah, karena tidak dari BMKG tidak akan terjadi banjir yang begitu besar. Kemudian semalam juga terjadi longsor di Rimbo, Kejahatan Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Ini yang menyebabkan dari tadi malam jalan terputus, dan sudah kami perintahkan dari kemarin dan hari ini juga ada kurang lebih 11 titik tanah longsor yang mengakibatkan ada jalan yang setengahnya hancur. Ini sudah kami perintahkan juga agar segera melaksanakan perbaikan darurat agar jalan tersebut bisa dijalani oleh masyarakat, dan untuk pertolongan kepada pengungsian yang ada di sekitar Nagari Kajai. Saat ini masih berlangsung untuk melaksanakan perbaikan dan pembersihan jalan tersebut. Kemudian kami juga mengucapkan bela sungkawa yang setinggi-tingginya, besar-besarnya atas meninggalnya relawan dari Kota Padang yang kemarin meninggal pada Senin 28 Februari 2022. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan kemarin malam sudah langsung dilepas oleh Bapak Sekda Pasaman Barat untuk diantar jenazahnya ke rumahnya di Padang. Kami sangat turut berduka cita atas kejadian ini, karena beliau adalah relawan yang membantu pengungsian yang ada di sekitar sini. Kemudian yang berikutnya, banyak beredar di masyarakat bahwa banyak yang tidak mendapat bantuan atau tidak dapat menerima bantuan. Untuk itu kami jelaskan di sini bahwa kami sudah membentuk posko-posko pengungsian, kurang lebih ada 15 posko yang tersebar di titik-titik bencana, mulai dari Aur Kuning sampai Simpong Timbo Ambu. Ulangi, Simpong Timbo Abu. Ini pos-pos yang sudah kita dirikan. Kemudian di sana kami mendrop makanan, bahan makanan kami sudah masing-masing tertua mengambil di sini, kami drop ke sana, sehingga diharapkan masyarakat yang berada di sekitar 15 pos ini silahkan datang ke pos tersebut untuk meminta bahan makanan yang ada di sana. Jadi sebenarnya bukan tidak didukung, tetapi sudah kita lempar ke kurang lebih 15 pos yang sudah kami buat. Demikian yang kami sampaikan untuk saat ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian.
Ini Pak Pandu dari Kompas. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah nanti tim akan menurunkan petugas itu Pak untuk mendorong kecepatan evakuasi dari yang 200 meter itu, yang rawan itu buat paling aman, apakah akan ada tim khusus yang akan membantu pindah tempat pengungsiannya gitu. Dan yang kedua soal makanan, apakah ada bahan-bahan makanan khusus yang kurang gitu, bantuan apa aja yang saat ini dibutuhkan tapi jumlahnya belum mencukupi gitu. Terima kasih. Baik, yang pertama untuk tim-tim khusus yang kami akan upayakan untuk mengirimkan tim-tim khusus ke sana untuk mendata yang khususnya yang berdekatan dengan sungai tersebut. Ini kita juga termasuk tim BMKG akan kita luncurkan ke sana untuk mendeteksi apakah memang apabila akan terjadi banjir bandang, ini kita akan segera mengevakuasi masyarakat ke tempat pengungsian yang terdekat. Kemudian yang kedua, masalah bantuan yang dibutuhkan, yang paling pertama yang sangat dibutuhkan adalah tenda. Tenda saat ini memang masih sangat kurang yang kami terima. Memang sudah banyak ada bantuan-bantuan dari Jakarta, dari BNPB, dari mana-mana kami sudah menerima bantuan, tapi memang itu jumlahnya masih sangat terbatas karena beberapa tempat wilayah pengungsian masih banyak. Kemudian bahan makanan, beras masih dibutuhkan juga, kemudian pampers, kemudian susu ibu hamil, susu anak juga masih kita butuhkan, kemudian kasur itu kita masih butuhkan karena memang kondisinya setiap malam saat ini adalah kondisinya hujan. Sedangkan alas yang digunakan oleh masyarakat di tenda pengungsian rata-rata hanya tikar. Ini memang sangat kita butuhkan. Tidak ada yang lain Pak? Izin Pak, dari Perang Kita Pak Romi Pak. Romi dari Perang Kita. Ya. Yang saya tanyakan ada yang pertama itu, sekarang masyarakat sudah banyak juga yang dari pengungsian yang terkuat ini kembali ke daerahnya, ke Kaja itu. Apakah dari Satgas sendiri tidak ada pembentukan pembagian zona kedaruratannya Pak? Jadi ada zona yang aman atau yang darurat yang tidak bisa dimasuki masyarakat lagi? Baik, untuk kedaruratan zonanya, ya. Nanti akan saat ini kita lagi mendata ulang zona-zona kedaruratannya. Yang jelas yang paling darurat adalah di daerah Kajai. Karena memang itu daerah yang paling berdampak dan paling sangat terasa untuk gempa apabila terjadi. Karena sampai saat ini gempa masih beberapa kali terjadi. Nanti akan kita lihat lagi zona yang paling darurat di mana, sehingga kita akan tahu tempat-tempat yang sangat rawan apabila terjadi gempa susulan, terutama yang berdampak. Betul Pak, dari Antara Pak, itu kan longsor terjadi dari malam tadi Pak. Dari malam tadi sampai sekarang itu berpengaruh nggak Pak ke transportasi, kemudian penerapan bantuan ke daerah-daerah yang ditutup oleh longsor itu Pak? Baik, untuk kejadian dari tadi malam memang jalan sudah tertutup. Dari tadi malam kita sudah luncurkan alat berat ke sana, dan tadi pagi sudah terbuka. Ternyata tadi pagi terjadi 11 titik longsor lagi. Dan ini ada setengah jalan, bahu jalan yang terpotong atau hancur. Ini sudah pasti akan menghambat untuk penerapan bantuan. Ini kami lagi upayakan yang kami sampaikan tadi agar untuk membangun jalan darurat, agar penerapan makanan, bahan makanan bisa kita laksanakan ke tempat-tempat pengungsian. Bisa juga kita gunakan untuk kendaraan bermotor karena kendaraan bermotor masih bisa berjalan, namun ini masih kami upayakan untuk pembersihan jalan. Cukup Pak ya? Ini Pak, dari Kompas TV Pak. Untuk hari ini skala prioritas kita untuk penanganan korban terdampak gempa ini apa? Yang kedua, untuk ketersediaan sanitasi yang baik di titik-titik pengungsian ini, apa yang sudah dilakukan oleh tim di kabupaten ini? Yang ketiga, untuk data Pak, apakah kita sudah punya data final tentang kerusakan rumah dan klasifikasinya, rusak berapa, sedang berapa, ringan berapa? Sejauh ini pakai tes stoknya itu Pak. Yang pertama tentang prioritas, kita pasti prioritas tentang bagaimana mencukupkan kebutuhan pokok dulu untuk masyarakat pengungsi. Ini yang paling kita utamakan untuk saat ini, untuk dalam tahap
tanggap darurat. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Tentang ketersediaan sanitasi yang baik. Jadi kemarin dari IDAI itu ada anak-anak sudah banyak yang kena diare karena sanitasinya tidak baik di lokasi pengungsian. Ini bagaimana kita menyediakan sanitasi yang baik nih Pak? Baik, untuk ini memang yang menjadi salah satu kekurangan dari kita, bukan kekurangan ini, karena memang untuk MCK lapangan memang ini sangat terbatas. Kami dari tim sudah berusaha untuk membantu membuat MCK secara darurat, seperti contoh di sini sudah dapat bantuan kurang lebih 6 unit dapur lapangan, MCK lapangan, dan hari ini sudah terpasang 6-6-nya. Nanti apabila kami mendapatkan lagi, kami akan segera mendrop ke tempat-tempat pengungsian. Untuk seperti kemarin ada bantuan dari TNI membuat MCK darurat kebatasan. Kemudian untuk masalah data untuk rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, ini saat ini masih kita perbarui terus. Tim saat ini sedang menuju tim pemukiman, perumahan dan pemukiman, dan dari dinas PU sudah kita turunkan, sudah mulai berjalan hari ini, termasuk pendataan tentang pengungsian. Hari ini sudah kita mulai berjalan. Kita sudah intensifkan hari ini, biar semuanya data bisa valid dan satu pintu. Kalau data sementara belum bisa disebutkan Pak? Data sementara kami belum berani untuk mengeluarkan karena nanti takutnya salah. Nanti kami akan sampaikan untuk data yang validnya. Fokus pendataan dibagi per kecamatan atau ke semua wilayah Pak? Per kecamatan yang terdampak seperti Talamau, Pasaman, dan Kinali? Semuanya. Untuk data kami sebarkan semuanya. Jadi semua wilayah kami akan data, bukan hanya ke satu titik, seluruh wilayah.